Ayo para pemirsa, murid dan santri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kung melanjutkan videonya dengan judul Made in Java bagian kedua ya. Semoga tidak banyak frekuensi yang berbenturan, ini campur ya, jadi moyang leluhur ini antara senang juga khawatir campur. Jadi semoga video guru tidak error ya. Karena apa? Ini rahasianya orang-orang terdahulu. Maka dah para moyang, para leluhur, dah ini urusan dunia. Jenengan sudah di sana, lihat aja anak cucunya, enggak usah mikirin yang di dunia. Ayo para pemirsa, murid dan santri, karena video ini bagian yang kedua. Coba, para pemirsa dari bagian yang pertama gimana? Nah, iya Mbak Kung, gimana? Maka sejak kemarin, sebenarnya para pemirsa yang belum tahu ya, sejak tahun 2023, Mbak Kung ini sudah membuat video untuk kalender Hijriah. Itu kan mau diminta Mbak Kung. Mbak Kung sudah membuat video kepada Kedutaan Besar Kerajaan Saudi Arabia di Jakarta. Saya suruh mengembalikan karena itu hak milik kita. Lantas gimana guru? Ya enggak tahu, semoga tahun-tahun ke depan bisa kita luruskan, bisa kita urusi kembali. Karena apa? Itu milik leluhur kita, itu dibolak-balik menjadikan kesalahan. Jadi rusak semua, error semua ya gara-gara itu. Lantas gimana guru? Maka ini diajarkan kembali, semoga betul-betul manfaat ini. Sudah dapat sesuatu ya para pemirsa, oh sejarah seperti itu. Lantas pertanyaannya, Mbak Kung lah yang kemarin saya percaya itu apa? Maka itu tidak ada apa-apanya, kalian itu error. Bersyukurlah kalian yang sudah mendapatkan suatu konsep. Inilah nanti konsep yang diajarkan agar kalian tahu. Ayo para pemirsa, ini loh para pemirsa, semoga betul-betul inilah yang diajarkan Mbak Kung kepada murid dan santrinya sejak tahun 2000 itu. Ini loh. Ini ilmu Islam ini para pemirsa. Sama rumusnya itu, syahadat, sholat, poso, zakat, kaji itu. Cuman karena ini kembali lagi apa? Dibolak-balik, dikasih sedikit sentuhan tentang kata zakat ya. Terus sentuhan tentang kata zakat. Kata zakat itu sejarahnya dari ilmu Islam itu tidak ada para pemirsa. Itu ada pemahaman yang lain. Tapi karena sudah menjadikan kebutuhan sehingga Mbak Kung masih mengajarkan zakat. Tapi bulannya tidak sama, ukuran berasnya tidak sama, caranya tidak sama. Karena itu asalnya dari sini. Zakat yang kalian kembangkan sekarang sampai bikin badan zakat nasional. Zakat itu dikembangkan sejak adanya agama Islam ini. Zakat itu sejarahnya itu upeti. Maka mengapa di dalam agama Islam itu ada zakat mal juga? Masyarakat kalian diceritakan akan mendapatkan pahala, dapat surga. Itu upeti para pemirsa, itu pajak. Bahasa sederhananya, kalian rakyat umat kalian ditipu pemimpinmu, itu loh maksudnya. Lantas gimana guru? Maka pahami ini. Ayo para pemirsa. Nah dari Islam inilah sejak dulu. Maka ini loh yang kalian harus tahu, sudah diulas semoga lebih paham ya. Untuk menjalankan syahadat, terus sholat ya sampai kajen. Itu ada 9 tahapan. 9 tahapan itu disebut ini sunan. Lah sunan ini dirubah, ini loh dirubah jadi wali ini loh yang kalian enggak tahu. Pemirsa enggak tahu karena ini sejarah. Kalian kan enggak tahu para pemirsa apa sih bedanya sunan dan wali.
Coba para pemirsa. Kalian yang tahu sejarah. Bakungmu sudah tua, enggak ngerti sejarah. Saya coba bagaimana? Coba. Ini apa sih bedanya sunan dan wali? Coba, apa sih yang kalian gambarkan para pemirsa? Kira-kira apa? Ini kan kok kira sosok-sosok, bukan. Mana diajarkan ini? Ini loh asalnya dari sunan. Sedikit guru menggambarkan. Satu contoh, para pemirsa, kalau Anda menyebut Wali Songo, coba ya dipahami. Anda menyebut Wali Songo. Satu contoh, Bonang. Itu Wali Bonang atau Sunan Bonang? Bagaimana? Bagaimana para pemirsa? Coba. Ya. Kalian di sejarah ditulis-tulis, ya kan? Ditulis-tulis. Ada bahasa ini kan Wali Songo, tapi menyebutnya itu loh kok Sunan Kalijogo, Sunan Bonang. Nah, gimana? Tata bahasa sejarahnya gimana ini loh coba. Katanya wali kok sunan. Nah, itu asalnya dari Islam Jawa sunan. Sunan itu maknanya para pemirsa itu tahapan. Dari makna bahasa itu susunan, itu tahapan. Nah, inilah pentingnya bagi para pemirsa agar kalian tahu bahwa Islam itu sejarahnya bagaimana, awalnya bagaimana, hebatnya di mana, manfaatnya di mana, ketepatannya Islam di mana. Ya karena digubah orang-orang terdahulu dibolak-balik itulah jadi problem seluruh dunia itu. Sedikit guru mengajarkan tentang yang disebut sunan. Satu contoh para pemirsa. Untuk menjalankan ilmu Islam, tahapan pertama masuknya syahadat. Nah syahadat ini kalian pun juga kan tidak paham. Kalian kira mengucapkan 2 kalimat syahadat Anda terus masuk Islam kan begitu. Bukan para pemirsa. Menjalankan Islam, ya, menjalankan ilmu Islam ini dituntun dengan sunannya, sunan 9 itu. Diatur dengan kalendernya. Nah, ini kan publik nggak ngerti, yang penting ucapan asyhadu alla ilaha illallah di depan ustadz masuk Islam. Lah siapa yang ngajarin? Satu contoh faktanya para murid dan santri, guru membuat 2 sistem. Ada kan kemarin yang di YouTube. Mengapa para pemirsa yang belum dibaiat oleh guru diajarkan namanya memakai kain bonangan? Itu maksudnya tahapan pertama menjalankan ilmu Islam. Jadi syahadatnya seperti itu, syahadat tain. Susunan pertama itu ada kain bonangan itu. Maka yang disebut Sunan Bonang itu bukan manusia, bukan orang. Itu ilmu dan tahapannya. Ilmu bonangan adalah berupa kain itu. Maka saudara-saudara kita yang masih menjalankan ilmu, lihatlah di tempat perguruan-perguruan. Dimanapun ada bela diri, itu pasti ada kainnya. Itu sejarahnya dari situ. Karena tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang memberitahu, tapi budayanya masih dipakai. Maka para murid dan santri kalau diajarkan guru tentang ilmunya, maka kalian harus memenuhi yang disebut kain bonangan itu. Pertanyaannya, kalau memang Islam dibawa wali, lah bonang itu bahasa Arab atau bahasa Jawa? Sunan Bonang. Ya coba, bahasa mana? Kayak bahasa mana para pemirsa? Bonang itu loh bahasa mana? Ayo. Lah kalau bonang itu bahasa Jawa, masa orang Arab di sini mempunyai gelar itu? Nah, ya kan. Coba sedikit tentang dari video ini. Pandai-pandailah masuk tentang bahasa. Iya ya guru. Nah, itulah para murid dan santri. Tatkala bersyahadat, di program pertama dengan namanya bonang itu, maka ada namanya tempat atau wadah. Dimaknakan kain bonangan itu wadahnya ilmu. Nah, bahasa sekarang kalian nyebutnya itu sajadah. Tempat munajat untuk menjalankan keilmuannya spiritual dengan ilmu Islamnya. Nah,
Lah sekarang berapa juta manusia masuk Islam? Kainnya ndak ada. Kalendernya salah. Lantas pingin masuk surga. Coba. Bantah ini video Mbak Kung gimana? Bagaimana Pak Pemirsa? Diajarkan ini lagi. Ayo para pemirsa, murid dan santri coba ya. Kita masuk bahasa agak lama di sini. Satu contoh ada bahasa dari agama kita namanya ta'awud. Para pemirsa paham enggak ta'awud? Ta'awud kita nyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertanyaannya para pemirsa, ta'awud itu kan bahasa Islam. Pertanyaannya dari Arab atau dari langit atau dari mana sih coba? Kalau guru berbicara ta'awud itu dari tembung dari bahasa Jawa kira-kira bagaimana? Apa yang kalian gambarkan para pemirsa? Para pemirsa. Coba. Kalau ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Guru mengatakan itu dari bahasa Jawa. Kira-kira apa yang terbesit? Wah, ngarang guru. Nah. Coba ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Peradaban yang ada dalam agama Islam dengan Jawa tua mana? Kalian sudah tahu dari video tadi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu nilai kalimatnya itu harapan atau bukan? Harapan atau bukan? Itu kan nilai harapan. Ada kata coba ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Guru memakai 2 blok. 1 bilah, 2 setan. Lihatlah ada bahasa itu tembang rahina wengi, kidung rahina wengi. Apa yang kalian terbesit, kalian yang dari Jawa? Maka kalau kalian berbicara tentang Islam, kalau kalian tidak dari Jawa, tidak akan pernah tahu sejarahnya. Sekarang kalian yang masih dari Jawa, masih pernah sempat mendengar atau mengerti ada namanya tembang atau kidung rahina wengi. Cari di YouTube, cari di orang-orang tetua adat. Di situ ada kalimat harapan. Ado bilahine sangka godone para setan. Nah, ado bilahine menjadi a'udzubillahi minasyaiton loh coba. Gimana coba? Maka kalian tidak tahu itu gubahan para pemirsa. Maka guru sejak lalu sudah mengatakan bahwa semua yang ada di dalam ilmu Islam itu milik leluhur Anda karena penggubahan sejak lama. Kalian tidak tahu, itu sejarah bahasa leluhur kita. Muga ado bilahine anak putuku, ado sangka godone setan jajilan iblis. Dirubah a'udzubillahi minasyaiton. Di dalam konsonan Jawa itu disebut setan. Ditulis dalam huruf Quran, tidak punya konsonan E. Maka jadi syaiton. Nah, oke. Ya, bantah video Mbak Kung. Nah, gimana? Lantas gimana, Guru? Kembali lagi karena sejarah yang sudah ya sudah. Semoga kita akan mau dan mampu berbenah dan membenahi. Bagi yang merasa salah, ya memang kita salah, ya kita benahi ke depan. Bagaimana cara membenahi? Ya kita benahi bersama. Karena apa? Demi kemaslahatan kita semua. Agar mendapatkan sesuatu kebenaran itu yang benar dan memang benar dan mutlak kebenarannya. Sehingga bukan katanya dan katanya. Itulah para murid dan santri dan para pemirsa, sesuai janji guru akan memberi ulasan tentang video yang di TikTok. Semoga video ini mampu membantu pemikiran Anda, menjadikan petunjuk dan referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.